Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Ustadz sangat bahagia sekali karena bisa menyapa anak-anak Ustadz semuanya, walaupun hanya melalui video ini. Kekalahan di Badar sangat membekas di kalangan kaum kafir Quraisy. Saat itu penduduk Mekah telah terbakar api amarah dan rasa balas dendam yang tidak terbendung. Bagi mereka, kekalahan tersebut harus segera dibalaskan agar api kemarahan mereka padam. Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, dan Abu Sufyan bin Harb merupakan orang yang paling berapi-api dan bersemangat untuk terjun dalam peperangan kali ini. Berbagai upaya mereka lakukan untuk memprovokasi penduduk Mekah agar mau bergabung sebagai relawan. Setelah kurang lebih 1 tahun lamanya mereka memprovokasi penduduk Mekah, akhirnya terkumpullah kurang lebih 3.000 pasukan yang siap bergerak menuju Madinah. Pada tanggal 6 Syawal tahun ketiga Hijriyah, pasukan Quraisy mulai bergerak dari Madinah menuju kota Mekah. Bertindak sebagai pemimpin utama adalah Abu Sufyan bin Harb. Sayap kanan dikomandoi oleh Khalid bin Walid, sekaligus memimpin pasukan berkuda. Yang pada saat itu Khalid bin Walid belum mendapatkan cahaya keislaman. Sementara pasukan pejalan kaki dipimpin oleh Safwan bin Umayyah. Pembawa panji utama adalah Talha bin Talha al-Abdari. Di dalam pasukan ini terdapat 15 perempuan yang bertugas untuk memompa semangat kaum kafir Quraisy. Pemimpin pasukan perempuan adalah Hindun bin Utbah yang merupakan istri dari Abu Sufyan. Di Madinah, Rasulullah SAW mendapatkan kabar tentang pergerakan kaum kafir Quraisy melalui utusan dari sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah SAW mengadakan rapat dengan para sahabat. Atas desakan dari pemuda-pemuda muslimin serta pendapat dari Hamzah bin Abdul Muthalib selaku paman dari Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan untuk keluar Madinah menghadapi kaum kafir Quraisy di Bukit Uhud. Setelah itu Rasulullah SAW membagi pasukannya menjadi 3 batalion. Batalion pertama adalah batalion Muhajirin yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Sedangkan batalion kedua terdiri dari suku Aus dan Ansor. Mereka dipimpin oleh Usaid bin Hudayr. Batalion ketiga adalah batalion Khazraj. Pemimpin batalion ini adalah Hubbab al-Munzir. Setelah itu Rasulullah SAW terus bergerak meninggalkan Madinah menuju medan pertempuran. Di tengah jalan mereka bertemu dengan sekelompok pasukan dari kaum Yahudi yang ingin bergabung dengan Rasulullah SAW. Namun Rasulullah menolak mereka dikarenakan niat mereka bukan untuk membantu kaum muslimin, tetapi justru sebaliknya ingin menghancurkan pasukan muslimin dari dalam. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan. Di waktu subuh dan posisi kedua belah pihak sudah semakin dekat, tokoh munafik Abdullah bin Ubay beraksi untuk menghasut kaum muslimin agar mau meninggalkan medan pertempuran. Sebanyak 1/3 pasukan kaum muslimin berhasil dihasut oleh Abdullah bin Ubay, yakni sebanyak 300 orang. Abdullah bin Haram berusaha untuk mengingatkan mereka, namun mereka malah mengejeknya. Atas kejadian ini Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 167. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah diri kalian. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian.
Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Kemudian Rasulullah SAW bersama dengan 700 kaum muslimin yang masih setia membela panji keislaman terus bergerak menuju dataran tinggi Uhud. Pasukan muslimin menempuh jalur yang paling pendek agar mereka bisa sampai lebih dulu dari kaum Quraisy. Setibanya di tempat pertempuran, Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Zubair bersama dengan 50 pasukan pemanah untuk bersiaga di atas bukit yang nantinya bukit itu dikenal dengan sebutan Jabal Rummah atau Gunung Para Pemanah. Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Zubair, "Jauhkanlah kuda-kuda musuh dari kami dengan cara memanahinya. Jangan sampai mereka menyerang kami dari belakang. Jika kami menang atau kalah, tetaplah di tempatmu, supaya kami tidak diserang dari arahmu. Lindungilah arah belakang kami. Jika kalian melihat kami dibunuh, maka janganlah kalian menolong kami. Dan jika kalian melihat kami telah mendapatkan rampasan perang, maka kalian jangan ikut bersama kami." Tak lama kemudian, pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bersama dengan rombongannya telah memasuki medan pertempuran. Kedua pasukan sudah mendekat dan kedua kelompok sudah merapat. Tatapan-tatapan peperangan telah dimulai. Talha bin Abu Talha selaku pemegang panji Quraisy menantang kaum muslimin untuk berduel. Ia adalah salah seorang prajurit Quraisy yang sangat berani. Pasukan Islam menjulukinya sebagai mesin perang. Orang-orang tidak ada yang mau menghadapinya. Setelah menunggu agak lama, Az-Zubair maju menghadapinya dan dapat mengalahkannya. Kemudian menyalalah api peperangan. Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Dujana beserta sahabat-sahabat lainnya mampu memberi pukulan mental terhadap kaum kafir Quraisy. Pertempuran sengit pun terjadi di beberapa titik. Pasukan muslimin dapat memukul mundur pasukan Quraisy dan mengkocar-kacirkan barisan kaum kafir Quraisy. Melihat kejadian tersebut, Khalid bin Walid pun memerintahkan kepada pasukannya untuk menyerbu dari arah belakang. Namun, regu pemanah yang sudah dipersiapkan di atas bukit oleh Rasulullah SAW menghujani mereka dengan anak panah. Akhirnya, pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pun tak dapat menembus pertahanan kaum muslimin. 3 kali Khalid bin Walid berusaha untuk menembus, namun selalu gagal. Khalid bin Walid memerintahkan pasukan berkuda untuk mundur. Melihat pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mundur, pasukan Quraisy pun berlarian mundur dari medan pertempuran. Hamzah bin Abdul Muthalib mengamuk laksana singa yang terluka. Ia maju ke barisan musuh sambil mengayunkan pedangnya. Para musuh tak berdaya menghadapi kesatria ini. Mereka laksana dedaunan yang berterbangan tertiup angin. Namun Allah menakdirkan Hamzah syahid di tangan Wasi, seorang budak yang diperintahkan oleh Hindun dan dijanjikan kemerdekaan kepadanya jika dia dapat membunuh Hamzah. Kaum muslimin terus menyerang bagaikan ombak yang menerjang. Meski jumlah mereka sedikit, namun iman mereka bagaikan gunung yang kokoh dan berhasil membuat pasukan Quraisy berlarian dan meninggalkan harta-harta mereka di medan pertempuran. Ketika kemenangan sudah di depan mata, terjadilah kesalahan fatal yang membuat keadaan kaum muslimin terpuruk. Regu pemanah yang sudah ditugaskan untuk berjaga di atas bukit Jabal Rummah turun dari bukit guna mengumpulkan harta-harta ghanimah yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy. Abdullah bin Zubair selaku pemimpin pasukan berusaha mengingatkan mereka, namun godaan ghanimah telah membuyarkan regu pemanah muslimin. Sekitar 40 pasukan, riwayat lain mengatakan lebih,
meninggalkan formasi tersebut. Hal ini membuat pertahanan belakang terbuka dan hanya menyisakan 10 pemanah saja, termasuk sang pemimpin Abdullah bin Zubair. Khalid bin Walid yang sejak awal terus memantau pergerakan kaum muslimin melihat kesempatan emas ini. Dengan cepat Khalid bin Walid memerintahkan pasukan berkuda Quraisy untuk menyerang dari arah belakang. Dalam waktu singkat, Khalid bin Walid dan pasukan berkuda dapat membunuh regu pemanah yang masih tersisa di Jabal Rahmat dan terus maju menyerang kaum muslimin. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalid bin Walid pun mampu membalikkan keadaan. Melihat pasukan Khalid bin Walid berhasil menyerang, Abu Sufyan bin Harb tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang balik kaum muslimin. Dalam waktu singkat, kaum kafir Quraisy dapat memukul mundur pasukan muslimin dan mengepung. Sebagian pasukan muslimin lari meninggalkan pertempuran. Sementara itu, Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas beserta 7 orang kaum Ansar terus berusaha melindungi Rasulullah SAW dan membantu beliau untuk mundur secara perlahan. Hingga akhirnya 7 sahabat dari kalangan Ansar gugur sebagai syuhada. Tak lama kemudian, Abu Bakar As-Siddiq beserta para sahabat berkumpul di sisi Rasulullah SAW dan membantu beliau untuk menaiki bukit. Mus'ab bin Umair yang ditugaskan sebagai pemegang panji kaum muslimin menjadi sasaran kaum kafir Quraisy. Serangan dari Ibnu Qama'ah beserta teman-temannya terus dilancarkan terhadap Mus'ab bin Umair hingga akhirnya ia gugur. Dan orang yang berhasil membunuh Mus'ab bin Umair adalah Ibnu Qama'ah. Ia menyangka bahwa Mus'ab bin Umair adalah Rasulullah SAW karena memang Mus'ab bin Umair mirip dengan Rasulullah SAW. Tatkala Mus'ab bin Umair gugur, Rasulullah SAW menyerahkan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib. Maka ia bertempur dengan mati-matian beserta sisa-sisa sahabat yang berada di sisi Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menempati posisi kepemimpinannya di atas bukit dengan baik, pasukan musyrikin melakukan serangan terakhir sebagai bentuk upaya mereka untuk mengalahkan pasukan muslimin. Pasukan Quraisy berusaha untuk mendaki bukit tersebut. Namun Umar bin Khattab beserta beberapa orang muhajirin memerangi mereka hingga akhirnya berhasil memukul mundur mereka dari atas bukit. Berbagai upaya pun dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menaiki bukit tersebut. Namun tak ada satupun serangan yang dapat menembus pasukan muslimin. Maka mereka pun kembali ke posisi mereka semula dan memulai berkemas-kemas untuk pulang ke Mekah. Sementara Hindun bin Utbah mengambil hati Hamzah lalu mengunyahnya, tetapi dia tidak mampu menelannya. Maka ia memuntahkannya kembali. Maka berakhirlah perangan Uhud ini yang dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy. Demikian materi perang Uhud ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.